Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarayanti dalam program Ngoran, Ngobrol Ramadan. Ruang santai tapi bermakna untuk berbagi seputar inspirasi di bulan suci Ramadan. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Hari ini tentunya banyak orang yang merasa sedih nih terkait dengan berakhirnya bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, kenapa sih di akhir-akhir Ramadan ini kita selalu merasa sedih? Mungkin ada kekhawatiran, nantinya ibadah kita bagaimana? Apakah kembali ke setelan pabrik atau seperti apa? Nah, kali ini kita akan membahas seputar takut Ramadan akan berakhir. Nah, pembahasan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz milenial dong, yaitu ada Ustadz Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir ini. Semoga Ramadan kita kali ini bisa sampai di penghujung Ramadan. Baik nih Ustadz, sebagai pengantar pada bincang kita pada hari ini. Nah, banyak orang di luar sana nih Ustadz berpikir bahwa ketika bulan Ramadan ini akan berakhir, mereka berpikir ibadah-ibadah ini akan kembali ke setelan pabrik dan mereka akan merasa sedih dan mungkin akan kecewa karena bulan Ramadan ini akan segera berakhir. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, wajar nggak sih kalau seseorang itu merasa sedih ketika bulan Ramadan ini akan berakhir? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para penonton sekalian, para pemirsa yang mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan. Begitupun host kita pada hari ini, Masya Allah sangat luar biasa. Jadi tema yang kita bahas pada hari ini sangat menarik dan sangat relate dengan kehidupan kita sekarang ini. Takut Ramadan akan segera berakhir. Baik. Yang pertama, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ketika sebelumnya kita berada di awal bulan suci Ramadan, bahkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu meminta berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Cuman yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah ketika Ramadan itu akan berakhir, akan pergi, apakah kita bersedih akan kepergian daripada Ramadan itu? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita masing-masing. Nah, sekarang kita ingin lihat apakah wajar sih sebenarnya kalau kita bersedih ketika bulan suci Ramadan itu akan pergi. Jawabannya sangat wajar. Dan itu menandakan bahwa hati kita ini sedang hidup. Dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa ketakutan kita akan Ramadan pergi itu bukan dari segi bahwa Ramadan itu akan berakhir dan sebagainya, tapi boleh jadi kita takut apakah mungkin amal-amal kita sudah cukup, apakah mungkin dosa-dosa kita sudah terampuni ketika bulan suci Ramadan itu pergi, ataukah mungkin ada perubahan dalam diri kita ketika Ramadan itu akan pergi, dan mungkin itu menjadi ketakutan bagi diri kita. Jadi sesuatu yang sifatnya wajar ketika di antara kita merasa kok Ramadan sudah mau berakhir, Ramadan sudah akan pergi, dan itu mungkin menjadi sesuatu yang fitrah dihadapi oleh dan dirasakan oleh setiap manusia. Iya, Masya Allah. Jadi memang kalau kita bicara tentang wajar nggak sih kalau kita sebagai umat Islam ini untuk bersedih ya ketika bulan Ramadan akan meninggalkan, yang memang sangat wajar. Dan bahkan ketika kita merasa sedih mungkin Ustadz, itu artinya kita memang betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi saya ingin sampaikan, bahkan sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terlebih dahulu. Para ulama-ulama salaf kita ketika bahkan 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka itu senantiasa berdoa supaya bisa sampai pada bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan itu telah selesai, 6 bulan setelah selesai bulan Ramadan, mereka pun selalu berdoa agar supaya amalan-amalannya itu di dalam bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perputaran dalam 1 tahun itu hanya difokuskan dengan sekitaran bulan Ramadan itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa bulan suci Ramadan ini sangat istimewa, sehingga ketika kita merasa takut itu sangat wajar bagi diri kita sebagai seorang muslim. Apalagi ini bulan yang datang 1 kali dalam 1 tahun. Iya, bisa dikatakan golden ticket sebenarnya. Iya, betul sekali. Iya. Memang kalau kita bicara memang tentang bulan suci Ramadan ini memang tidak ada habisnya dengan keutamaannya. Justru ketika kita merasa sedih memang betul-betul artinya kita menikmati setiap momen yang ada di situ. Nah,
Gimana sih caranya nih Ustadz supaya ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, momen-momen dan rasa di bulan suci Ramadan itu tetap ada walaupun setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, Ustadz? Baik. Yang pertama, yang sangat kita perlu tekankan dalam kehidupan kita adalah istiqomah. Iya. Sesuatu itu tidak mendatangkan manfaat kalau kita tidak lakukan dengan istiqomah, walaupun sedikit apapun yang kita lakukan. Jadi misalkan kita ingin mempertahankan apa saja yang mungkin sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, maka yang pertama kita perlu istiqomah. Jadi misalkan ketika di dalam bulan suci Ramadan kan biasanya kita lihat masjid-masjid ramai. Iya. Al-Quran mulai dibaca, bahkan ada yang khatam 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang khatam 3 kali selama 1 bulan suci Ramadan. Begitupun mungkin kita lihat bagaimana adik-adik kita, siswa-siswi itu sangat luar biasa keterlibatannya misalkan di masjid. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Nah istiqomah itu penting ketika berada di luar bulan suci Ramadan. Karena istiqomah inilah yang akan memanage kita dalam kehidupan sampai menjelang bulan Ramadan berikutnya. Jadi ketika setelah bulan suci Ramadan, karena kita istiqomah, kita senantiasa membaca Al-Quran, baik itu 1 lembar, 2 lembar, atau 3 lembar, 1 hari. Begitupun kita rutin melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Nah itu salah satu cara kita agar supaya apa yang kita alami di dalam bulan suci Ramadan itu bisa juga kita rasakan di luar bulan suci Ramadan. Masya Allah. Memang kalau tidak ada habis-habisnya memang Betul kalau kita sekali. bicara tentang Ramadan ini dengan keistimewaannya. Baik nih Ustadz. Nah, banyak kan orang di luar sana memang yang betul-betul meningkatkan ibadahnya ketika bulan suci Ramadan karena memang ada janji-janji pahala yang selalu dilipat gandakan ketika kita berbuat kebaikan, mengaji dan lain sebagainya. Nah, dengan datangnya bulan suci Ramadan yang seperti tadi Ustadz katakan, banyak remaja yang aktif di masjid, kemudian banyak yang khotam, sampai mungkin 3 kali khatam ya Ustadz ya, selama 1 bulan full. Kemudian mungkin dalam memberikan sedekah itu lebih meningkat lagi. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini kan patut dipertahankan ya Ustadz. Nah namun memang ibadah-ibadah seperti ini kan memang banyak orang juga yang kadang di luar kemampuannya. Seperti tadi mungkin karena dipadatkan oleh aktivitas dan lain-lain, akhirnya mungkin kayak mengaji itu jadi lebih berkurang kalau setelah bulan suci Ramadan. Nah, Bahwa istiqomah itu tidak menuntut banyaknya. iya. Tapi istiqomah itu menuntut keikhlasan kita dalam melakukannya. Iya. Jadi misalkan ketika di dalam bulan suci Ramadan yang dalam 1 harinya misalkan kita mampu membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, ketika mungkin